Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahmani Dayani, kelas 2023C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penerapan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pembelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang kedua yaitu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperkembang sesuai potensinya. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Pertama yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Adapun 4 aspek penilaian dalam K13 diantaranya aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Yang kedua yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diparahkan akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan penguatan kompetensi. Dari yang saya sampaikan, adapun kesimpulannya sebagai berikut. Perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang fokus pada perkembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih